Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang. Dan di video kali ini, saya ingin mengajak kalian, ini khusus untuk pemula ya, khusus untuk pemula yang baru memulai belajar bahasa Jepang. Karena saya akan ngebahas Minano Nihongo 1 bab 5 ya. Dan harapannya di sini, setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian bisa mengucapkan atau bagaimana menyatakan pergi ke mana, misalkan pergi ke Jepang, terus pergi ke sekolah, terus pulang ke rumah, misalkan Nihon e ikimasu, terus Gaku e ikimasu, terus Uchi e kaerimasu, seperti itu. Dan yang kedua, jadi kalian bisa menyatakan pergi dengan menggunakan apa, atau alat transportasi yang digunakan untuk menuju suatu tempat itu apa. Misalkan kuruma de ikimasu, terus misalkan taksi de kaerimasu, seperti itu. Dan kemudian selain itu kalian juga bisa mengungkapkan atau bagaimana caranya menyatakan bersama siapa, pergi bersama siapa, misalkan bekerja dengan siapa, belajar bersama siapa, misalkan tomodachi to ikimasu, tomodachi to benkyou shimasu, tomodachi to hatarakimasu tuh kan ya. Jadi banyak di sini. Jadi banyak yang bisa kalian ambil di sini. Jadi ikuti video ini sampai akhir ya. Dan khusus bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan informasi atau video-video tentang bahasa Jepang. Jadi nggak ada ruginya kalian subscribe dulu channel ini. Oke? Oke, kita langsung aja masuk ke segmen pembahasan. Oke, minasan, kita langsung saja bahas satu persatu ya. Di bab 5 ini kita akan belajar partikel E ya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah partikel E ya. Partikel E ini dalam bahasa Jepang ditulis dengan huruf He dalam hiragana ya. Ditulis dengan huruf He. Itu kalau kita bawa ke bahasa Indonesia itu bisa diartikan mempunyai arti ke ya. Jadi partikel He ini bisa diartikan itu seperti ke ya. Dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan ke. Kemudian kita akan coba masuk ke pola kalimat ya. Pola kalimatnya atau penggunaannya adalah seperti ini. Pertama di sini adalah kata benda khususnya tempat ya, nama tempat, kata benda khususnya nama tempat. Terus partikel e, terus di sini ada ikimas, kimas, kaerimas. Nah, di sini yang perlu Anda hafalkan dulu adalah ini ya. Ikimas, kimas, kaerimas ya. Ikimas ini pergi, kimas ini datang, kaerimas ini pulang ya. Nah, partikel E ini sering digunakan untuk kata kerja yang pergerakan ya, pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sama dalam halnya ke dalam bahasa Indonesia juga digunakan ketika untuk tujuan ya, menuju ke mana gitu. Jadi ada tujuannya ya. Jadi ada titik awal dan titik akhirnya seperti itu ya. Oke, kita akan coba terapkan ke dalam kalimat. Jadi ingat dulu polanya seperti ini. Polanya adalah kata benda, khususnya tempat atau nama tempat, terus tambahkan partikel e, terus ditambahkan ikimas boleh, kimas boleh, kaerimas boleh. Terserah kalian nanti ya, mau bikin kalimat seperti apa. Oke, kita akan coba membuat sebuah kalimat ya. Di sini kita saya sudah isi beberapa nama tempat ya, nama tempat seperti Gakko. Gakko ini sekolah, Tokyo ini ya Tokyo ya, ini kanji Tokyo, terus ini ada Toshokang. Toshokang itu adalah perpustakaan. Terus ada Uchi atau Ie, Uchi atau Ie ya. Gakko, Tokyo, Toshokang, Uchi atau Ie. Ya, sekarang tinggal ditambahkan ikimasu, kimasu, kaerimasu. Nah, misalkan Gakko ikimasu, pergi ke sekolah. Tokyo ikimasu, pergi ke Tokyo. Toshokan ikimasu, pergi ke Toshokan. Uchi kaerimasu. Uchi kaerimasu ya, kalau uchi itu kaerimasu. Uchi kaerimasu. Jadi pulang ke rumah. Terus di sini ada Gakko kimasu, Tokyo kimasu, Toshokan kimasu. Jadi seperti itu ya. Terus yang terakhir ini biasanya sering uchi atau iye ini atau rumah kalian itu biasanya sih menggunakan pulang ya, bukan pergi, atau ini dia cenderung menggunakan kaerimas. Jadi uchi kaerimas, iye kaerimas, seperti itu ya. Oke, yang kemudian kalau untuk bentuk negatifnya tinggal rubah bentuk mas ini ke bentuk maseng saja ya. Misalkan Gakkoe ikimaseng, tidak pergi ke sekolah. Tokyoe ikimaseng, tidak pergi ke Tokyo. Toshokan ikimaseng, tidak pergi ke Toshokan. Terus Gakkoe kimaseng, jadi tidak
datang ke sekolah. Tokyo e kimaseng, tidak datang ke Tokyo. Toshokan e kimaseng, tidak datang ke Toshokan. Terus yang terakhir, uchi e kaerimaseng, uchi e kaerimaseng, ie e kaerimaseng. Misalkan dia mau kemana, misalkan jadi nggak pulang ke rumah, bisa menggunakan ini, uchi e kaerimaseng, tidak pulang ke rumah, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk nanya ya, polanya tetap seperti yang di atas ini, tinggal ditambahkan k saja di belakangnya, terus ditambahkan untuk menanyakan tempat itu biasanya menggunakan doko ya. Misalkan kalau menanyakan pergi kemana, karena doko ini kemana ya. Jadi dokoe itu kemana ya. Jadi ini kalau misalkan mau menanyakan pergi kemana atau akan pergi kemana bisa menggunakan dokoe ikimasu ka, tambahkan k di belakangnya, dokoe ikimasu ka, dokoe ikimasu ka, seperti itu, atau dokoe kimasu ka, dokoe kimasu ka, atau dokoe kaerimasu ka, dokoe kaerimasu ka. Jadi gampang ya, tambahkan doko saja kalau untuk nanya ya, karena untuk nanyakan tempat itu kita menggunakan doko. Jadi tinggal tambahkan doko, dokoe ikimasu ka, dokoe kaerimasu ka, seperti itu. Oke, kemudian saya akan memberikan sedikit tambahan saja ya, sedikit tambahan mengenai partikel mo ya. Mungkin di bab sebelumnya atau di bab 1 kita juga sudah pernah belajar yang namanya partikel mo. Tetapi di sana itu artinya juga ya, watashi mo gakusei deh, saya juga murid, watashi mo kaishain deh, saya juga karyawan perusahaan. Tetapi di sini sedikit berbeda ya. Oke, kita lihat saja dulu penjelasannya ya. Penjelasannya seperti ini. Partikel mo ya, partikel mo yang diikuti dengan kata kerja bentuk negatif biasanya digunakan untuk menyangkal secara total dari sebuah pertanyaan. Ya, jadi sini partikel mo di sini ya, partikel mo di sini apabila dia diikuti dengan kata kerja bentuk negatif biasanya digunakan untuk menyangkal secara total dari sebuah pertanyaan ya, menyangkal secara total dari sebuah pertanyaan. Itu maksudnya gimana? Oke, kita lihat saja contoh ini. Misalkan Anda ditanya seperti ini. Doko e ikimasu ka? Misalkan doko e ikimasu ka? Misalkan kalau ingin menyangkal secara total, itu bisa menjawab seperti ini. Doko e mo ikimasen. Doko e mo ikimasen. Tetapi di sini perlu saya ingatkan kembali, di sini bisa dihilangkan. Ini bisa dihilangkan sehingga menjadi doko mo ikimasen. Doko e ikimasu ka? Doko mo ikimasen. Jadi ketika Anda kalau tidak pergi kemana-mana, tidak pergi kemanapun, itu bisa menggunakan doko mo ikimasen. Doko mo ikimasen. Atau contoh lain ya. Contoh lain misalkan di sini ya, ini bacaannya nani o tabemasu ka? Nani o tabemasu ka? Misalkan nani o tabemasu ka? Kalau tidak makan apapun itu bisa menjawab dengan nani mo tabemasen. Nani mo tabemasen. Sama sekali atau tidak makan apa-apa, tidak makan apapun seperti itu. Atau yang terakhir, darega, misalkan ada sebuah pesta, misalkan kalian membuat pesta, terus ditanya sama temennya, darega kimasu ka? Kalau misalkan itu, darega kimasu ka? Dare mo kimasen. Dare mo kimasen. Dare mo kimasen. Misalkan seperti itu ya. Jadi tidak ada yang datang, siapapun tidak datang gitu, misalkan siapapun tidak datang. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja ke partikel D ya. Partikel D ya. Partikel D di sini juga sedikit berbeda ya dengan partikel D yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi partikel D di bab 5 ini berfungsi sebagai untuk menunjukkan atau menunjuk kata benda atau sarana transportasi. Jadi kata benda khususnya alat transportasi ya. Kata benda khususnya alat transportasi yang digunakan untuk bepergian atau untuk menuju suatu tempat ya. Nah, contohnya seperti ini, pola kalimat dulu lah. Pola kalimatnya seperti ini, ya. Itu ada kata benda, sarana, kata benda khususnya ya. Kata benda khususnya sarana transportasi. Terus ditambah partikel D ya, terus ada partikel D, terus ditambah ikimas, kimas, kaerimas ya. Jadi di sini ada kata benda, alat transportasi, terus ditambahkan partikel D, terus ditambahkan ini saja. Apakah itu nanti pergi, datang, atau pulang ya. Biasanya kalau orang pulang atau pergi kan menggunakan alat transportasi nih. Jadi bisa ditambahkan alat transportasi di sini, tambahkan D, tambahkan kata kerja yang ini ya. Oke, contoh kalimatnya seperti ini ya. Kalimatnya seperti ini. Oke, anggaplah di sini adalah dia pergi dengan menggunakan mobil. Kuruma de ikimasu, pergi dengan mobil. Jitensha de ikimasu, pergi dengan sepeda. Terus densha de kimasu, datang dengan atau menggunakan kereta api. Terus ada takushi de kaerimasu, jadi pulang menggunakan taksi. Pulang menggunakan taksi.
Oke, saya akan review sedikit agar memudahkan kalian untuk memahami fungsi partikel D di sini ya. Jadi partikel D ini gunanya untuk menunjukkan ini ya, menunjuk alat atau sarana transportasi yang digunakan untuk pergi, untuk datang, untuk pulang. Nah, contoh kalimatnya seperti ini contoh kalimatnya. Itu alat transportasinya adalah kuruma. Kuruma de ikimasu. Jadi pergi dengan mobil atau menggunakan mobil. Terus yang berikutnya jitensha de ikimasu. Datang dengan menggunakan alat transportasi jitensha. Seperti itu. Terus jitensha itu sepeda ya. Terus densha de kaerimasu. Densha de kaerimasu. Pulang dengan menggunakan kereta api. Terus yang terakhir taksi de kaerimasu. Taksi de kaerimasu. Jadi pulang dengan menggunakan taksi. Nah, kalau misalkan dia lebih jauh lagi, misalkan pergi ke luar negeri, misalkan pergi ke Jepang, itu misalkan bisa juga ditambahkan di sini adalah hikoki de ikimasu. Jadi hikoki de ikimasu, pergi dengan menggunakan pesawat. Nah, untuk kalimat yang lain silahkan kalian pikirkan di sini alat transportasinya apa, terus entah itu mau pergi, kimas, datang, seperti itu ya. Oke, untuk penggunaan partikel D di bab 5 ini seperti itu. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Oh, maaf. Ini ada pengecualian ya. Ini ada pengecualian di sini. Ini kalau dia menggunakan alat transportasi. Nah, bagaimana kalau dia jalan kaki, Sensei? Bagaimana kalau dia jalan kaki? Misalkan jalan kaki itu kan aruite ya. Jalan kaki itu aruite. Aruite de ikimasu. Aruite de kimasu. Aruite de kaerimasu. Apakah betul seperti itu? Apakah perlu menggunakan de di sini? Perlu? Oke, jawabannya adalah tidak perlu. Jadi tidak perlu menggunakan partikel lagi kalau dia aruite. Kalau dia berjalan kaki tidak perlu menggunakan partikel D lagi. Jadi langsung saja aruite ikimasu. Aruite kimasu. Aruite kaerimasu. Oke? Oke, Sensei ini clearkan kembali ya. Kalau dia itu berjalan kaki, kalian tidak menggunakan alat transportasi ya, tidak menggunakan alat transportasi, tetapi dengan kaki kalian sendiri atau berjalan kaki. Itu tidak perlu menggunakan partikel D ini. Partikel D ini kita hilangkan ya. Tanpa partikel D langsung saja aruite ikimasu, aruite kimasu, aruite kaerimasu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Aruite ikimasu, pergi dengan berjalan kaki. Aruite kimasu, datang dengan berjalan kaki. Aruite kaerimasu, pulang dengan berjalan kaki. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah pola kalimat tanyanya. Pola kalimat tanya seperti ini. Jadi untuk menanyakan alatnya itu ya, alat transportasi yang digunakan, nanti kita bisa menggunakan dua cara ini. Bisa menggunakan nan de ikimasu ka, nang de ikimasu ka, terus juga bisa nani de ikimasu ka, atau nani de kimasu ka, nani de kaerimasu ka ya. Jadi silahkan pilih salah satunya ini, bisa menggunakan nang de ikimasu ka, nang de kimasu ka, nani de ikimasu ka, nani de kaerimasu ka, seperti itu ya. Jadi kalau untuk menanyakan alat transportasi yang digunakan untuk menuju suatu tempat atau bepergian atau datang atau pulang, itu caranya bertanya adalah nan de ikimasu, nani de kimasu, nani de kaerimasu, seperti itu. Oke, kita lihat contoh lagi. Jadi note ya, ini sedikit catatan, mungkin sudah pernah Sensei bahas di video sebelumnya ya, perbedaan nang sama de, nang sama nani ini, nang sama nani ini ya. Nah, sini sedikit tambahan saja. Note, orang Jepang cenderung menggunakan nani daripada nang. Ya, orang Jepang cenderung menggunakan nani daripada nang, karena nani ini memang benar-benar artinya apa, dan nande ini bisa mempunyai arti apa atau kenapa. Oleh sebab itu, orang Jepang cenderung lebih suka menggunakan nani daripada nan. Ya, oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut lagi sedikit ya, semangat ya. Nah, yang berikutnya akan kita belajar adalah partikel to ya. Di bab 5 ini kita akan belajar partikel to, itu yang artinya dengan atau bersama ya. Jadi partikel to di bab 5 ini bukan berarti dan ya, karena to ini juga mempunyai arti dan ya. Tetapi di sini dia lebih cenderung mempunyai arti bersama atau dengan ya. Bersama atau dengan. Nah, contoh penerapannya seperti apa? Kita lihat saja, kita bahas lagi sedikit ya. Pola kalimat dulu nih. Pola kalimat menggunakan to ini ya. Pola kalimat to ini. Jadi pola kalimat to ini berbeda dengan kalimat to yang sebelumnya. Kalau dulu kan kata benda sama kata benda. Sekarang dia lebih cenderung kata benda khususnya orang atau hewan. Kata benda khususnya orang atau hewan. To kata kerja. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Yang pertama di sini silakan diisi dengan kata benda khususnya orang atau hewan.
terus tambah partikel to, terus kata kerja. Oke ya, bisa dipahami sampai sini. Kita langsung saja masuk ke contoh kalimatnya. Kita buat contoh kalimat. Anggaplah di sini kalian mau bepergian dengan siapa misalkan. Contoh yang pertama nih, misalkan kazoku itu keluarga ya. Kazoku to ikimasu. Jadi pergi bersama atau dengan keluarga. Terus yang kedua, tomodachi to ikimasu. Jadi pergi dengan teman. Atau haha to kairimasu. Haha to kairimasu. Jadi pulang dengan ibu. Jadi pulang dengan ibu. Misalkan kalau benkyou ini tomodachi to benkyou shimasu. Tomodachi to benkyou shimasu, belajar dengan teman. Ya. Misalkan sampai di sini bisa dipahami ya. Dan di sini kata kerjanya ini hanya contoh saja. Dan lebih banyak lagi apapun bisa di sini. Lebih banyak lagi ada, ya. Silakan aja pilih nanti kata kerjanya seperti apa. Silakan Anda pilih sendiri ya. Intinya pola kalimat untuk membuat bersama dengan, ya, melakukan sesuatu dengan siapa gitu misalkan, itu polanya adalah di sini. Di sini orangnya, orangnya itu siapa? Ya, orangnya siapa? Kalian tulis di sini plus tambah partikel to, terus kegiatannya apa? Ya, misalkan itu bepergian kah atau pulang kah, ataukah itu belajar atau bekerja atau bermain, itu semua boleh. Ya. Nah, di sini ada hewan ya. Jadi kalau hewan juga, kalau misalkan pergi dengan anjing gitu, misalkan di sini bisa kalian tambahkan inu ya. Inu to ikimasu, inu to kaerimasu, misalkan inu to kaerimasu, seperti itu. Oke, untuk partikel to ya. Di sini untuk nanya sekarang ya. Partikel to kalau untuk nanya, jadi untuk nanya orang ini, kata tanya orang itu adalah dare ya. Kata tanya orang adalah dare. Atau benda hewan ini juga, kalau misalkan dare ini bisa jawabannya orang, bisa jawabannya hewan, ya. Tergantung siapa yang kalian ajak. Bersama siapa kalian, ya. Bersama siapa kalian atau bersama hewan. Nah, hewan apa misalkan seperti itu. Misalkan kita bertanya dulu deh. Dare to ikimasu ka? Ya, dare to kimasu ka? Dare to kaerimasu ka? Dare to benkyou shimasu ka? Nah, kalau ditanya seperti itu nih. Dare to ikimasu ka? Jawabnya di sini. Nah, kalau misalkan dare to ikimasu ka? Nah, jawabnya di sini. Bisa juga kazoku to ikimasu. Terus dare to kaerimasu ka? Jawabannya bisa di sini. Haha to kaerimasu. Yang terakhir, dare to benkyou shimasu ka? Dare to benkyou shimasu ka? Jawabannya bisa ini. Tomodachi to benkyou shimasu. Tomodachi to benkyou shimasu. Oke, kokomade wakarimasu ka? Hai. Hai, wakarimashita ne. じゃあ次いきます。次いきますね。じゃあ次、また particle to ya. Kemudian lagi particle to-nya nih. Nah, di sini mungkin ada sedikit catatan ya. Catatan ya, kalau misalkan tadi kan ada orang yang diajak ya. Misalkan pergi bersama teman, pergi bersama keluarga, pergi bersama ibu dan sebagainya. Nah, kalau misalkan pergi sendirian. Nah, pergi sendirian. Kalau sendirian itu bahasa Jepangnya hitori de. Hitori de. Ya, kalau dia pergi sendirian tanpa ada teman ya, jadi kalian pergi sendirian itu langsung saja, ya. Jadi tidak perlu lagi partikel to di sini, ya. Jadi sensei tidak mau dengar lagi nanti ada orang yang bilang hitori, ya, hitori de to ikimasu, hitori de to ikimasu, itu dame desu, salah ya. Jadi to-nya dihilangkan. Ketika kalian bepergian atau sendiri, tidak bersama siapa-siapa, itu polanya adalah hitori de ikimasu. Langsung ke kata kerja. Hitori de ikimasu. Hitori de kaerimasu. Hitori de benkyou shimasu. Misalkan, hitori de ikimasu. Pergi sendirian. Hitori de ikimasu. Datang sendirian. Hitori de kaerimasu. Pulang sendirian. Hitori de benkyou shimasu, jadi belajar sendirian. Belajar sendirian. Hai, kokomade. Iyo ne. Ya, sugi ikimasu. Itsu. Nah, penggunaan itsu sekarang. Itsu itu apa? Kapan ya? Kapan? Oke, secara teori kata itsu biasanya digunakan untuk menanyakan keterangan waktu dan biasanya diletakkan di depan ataupun di belakang dari sebuah kalimat ya. Secara teori itsu biasanya digunakan untuk menanyakan keterangan waktu dan biasanya diletakkan di depan ataupun di belakang dari sebuah kalimat. Nah, seperti apa itu? Kita masuk saja. Mari kita belajar dengan beberapa contoh kalimat saja biar lebih gampang. Misalkan contoh satu ini, itsu nihon e ikimasu ka? Itsu itu kapan? Nihon e ikimasu ka? Tadi pergi ke Jepang ya. Jadi kapan pergi ke Jepang? Kapan
pergi ke Jepang. Itsu nihon e ikimasu ka? Atau juga ketika dia diletakkan di belakang. Contoh 2, lihat ya, dia diletakkan di belakang. Otanjobi wa itsu desu ka? Otanjobi wa itsu desu ka? Jadi yang pertama itu ketika itsu itu diletakkan di depan. Itsu nihon e ikimasu ka? Terus contoh 2, ketika itsu itu diletakkan di belakang dari sebuah kalimat. Otanjobi wa itsu desu ka? Otanjobi itu ulang tahun ya. Ulang tahunnya kapan? Seperti itu. Buat mengingatkan kalian saja ya. Jadi kalau itsu itu adalah jawabannya sudah pasti waktu ya. Kalau ditanya itsu nihon ikimasu ka? Raishu desu, misalkan begitu. Tanjabi wa itsu desu ka? 2 gatsu 7 desu, seperti itu. Jadi kan waktu ya, disini keterangan waktu ya. Oke, yang berikutnya ya. Oke, pola kalimat yang berikutnya. Kalimat yang diikuti dengan yo. Kalimat yang diikuti dengan yo ya. Nah, kata yo ini biasanya digunakan untuk memberitahu sesuatu yang belum diketahui oleh lawan bicara. Dan kata yo ini biasanya diletakkan pada akhir sebuah kalimat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya diterjemahkan lo. Ini lo, enak lo, seperti itu. Jam 7 lo, seperti itu ya. Kita kan sering juga menggunakan lo seperti itu ya. Nah, penerapannya seperti apa? Inilah dia. Ya, nomor 1, contoh 1 dulu. Nihon wa samui desu yo. Nihon wa samui desu yo. Nah, jadi misalkan kalian ketemu dengan orang yang misalkan awam dengan Jepang, tidak tahu Jepang itu seperti apa. Jadi kalian memberitahu bahwa Jepang itu dingin. Jepang dingin loh. Nihon wa samui desu yo. Jepang dingin loh. Seperti itu. Terus yang kedua, kono pang wa oishii desu yo. Nah, jadi ketika kalian bertemu dengan teman ya, kalian sudah pernah makan yang namanya pang itu atau roti itu, terus kalian ingin memberitahu ya ke temannya yang belum tahu itu bahwa roti itu enak gitu. Jadi bisa menggunakan ini. Kono pang wa oishii desu yo. Kono pang wa oishii desu yo. Jadi roti ini enak loh, roti ini enak loh. Itu. Jadi oishii desu yo juga bisa, sering digunakan. Oishii desu yo. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini yang terakhir mungkin ya. Ini yang terakhir di bab 5 itu akan mempelajari so desu ne. So desu ne. So desu ne. Jadi penggunaannya seperti apa? Kita lihat saja. Nah, so desu ne ini digunakan ketika kita memiliki pendapat atau sependapat dengan lawan bicaranya. Jadi mempunyai pendapat sama dah, intinya mempunyai pendapat yang sama dengan lawan bicaranya atau si pembicara. Kalian bisa menggunakan so desu ne. Contohnya seperti ini. Penerapannya seperti ini. Asta Nichiyobi desu ne. Nah, jadi pertama-tama lawan bicaranya mengeluarkan argumen atau berbicara besok hari Minggu ya. Besok hari Minggu ya. Asta Nichiyobi desu ne. Nah, di situ kalian kalau memang benar-benar besok itu adalah hari Minggu atau ingin mengiyakan dari argumen yang di atas ini, mengiyakan dari argumen asta Nichiyobi desu ne, itu langsung saja jawab, "Hai, so desu. Hai, so desu ne. Hai, so desu ne." Jadi ketika ingin mengiyakan ya langsung saja bilang, "Hai, so desu ne." Hai, so desu ne. Asa nichiyobi desu ne. Hai, so desu ne. Oke, terus yang kedua, contoh yang kedua. Kono pang oishii desu ne. Kono pang oishii desu ne. Kalau memang benar-benar ya enak ya udah. Hai, so desu ne. Hai, oishii desu ne. Bisa juga hai, so desu ne. Seperti itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan pelajaran bab 5 bisa kalian pahami dengan baik. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Putar lagi dari awal. Putar lagi dari awal. Sensei yakin kalian pasti hafal. Kalian pasti bisa memahami. Dan ketika sudah bisa memahami, tolong tulis beberapa contoh kalimat di kolom komentar. Oke? Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.